Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran matematika kita kali ini. Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian mengisi absen yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group, dan mempersiapkan buku paket serta buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan pada sesi pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk membuka awal pertemuan kita pagi ini, mari kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai, Ibu ada pamit dulu nih. Apa sih pamit? Pantun matematika. Akar 9 sama dengan 3. Jangan lupa memahami rumus. Berjumpa lagi di pelajaran matematika. Ayo sekarang kita semua harus fokus. Oke. Jadi itu salah satu tips agar kalian sukses dalam belajar matematika ya. Nah, langsung saja di sini Ibu punya dua buah trapesium yang kongruen, artinya bentuknya sama, ukurannya pun sama. Di sini yang ditanyakan adalah nilai A, B, C, D. Berarti kita harus menentukan nilai A, B, C, dan D-nya dulu ya. Oke. Sekarang kita mulai. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini, sisi A sama dengan berapa? 2, betul. Sisi A itu sama dengan 2. Tambah, nah kalian bisa lihat lagi, sisi B sama dengan berapa? Oke, sisi B sama dengan 15. Ditambah sisi C, C mana C? C ini ya, bawah ya. Berarti sisi C-nya sama dengan 8 ya. Ditambah sisi D-nya yang mana? Sisi D-nya yang mana? Sisi D ya, kawannya yang ini ya. Oke. Berarti sisi D sama dengan 9. Udah deh, tinggal kita jumlah. 2 tambah 15 berapa ya? 17. Tambah 8 berapa ya? 25. Tambah 9 hasilnya 34. Ya, langsung ketemu jawabannya yang B. Oke. Next. Oke. Nah, di sini Ibu punya dua gambar foto buah-buahan, tapi dengan ukuran bingkai berbentuk persegi panjang yang berbeda, gitu. Nah, di sini ukuran panjang dan lebarnya 16,8 dan 8,4. Sedangkan yang satunya lagi K dengan 2. Di sini yang ditanyakan hitunglah panjang K. Hitunglah panjang K. Nah, karena bangunnya sebangun, berarti kita bisa mempergunakan konsep kesebangunan, yaitu menggunakan perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Kita lihat ya. Oke, kita perhatikan di sini. 8,4 kawannya yang mana? Kawannya yang 2. Oke, berarti di sini 8,4 berbanding 2. Sama dengan 1,8 kawannya yang mana? Kawannya yang K. Ya kan? Dia posisinya sama-sama di bawah. Berarti 16,8 per K atau sebanding dengan K. Tinggal kita kali silang 8,4 dikalikan dengan K. Ya, 8,4 dikalikan dengan K sama dengan 16,8 dikalikan 2. Jadi dikali silang ini kali ini. Ya, kemudian ini kali ini. Jadi 8,4K sama dengan 16,8 dikali 2 sama dengan 33,6. Jadi K sama dengan 8,4-nya pindah ruas. Pindah ruas. Jadi yang tadinya dikali berubah jadi dibagi. Berarti 33,6 dibagi dengan 8,4. Hasilnya menjadi K sama dengan 4 gitu ya. Kalau cara mudahnya kita bisa lihat 8,4 biar jadi 2 itu dia dibagi berapa gitu ya. Nah, berarti 16,8 dan menghasilkan setelah. Berarti di sini cara nyarinya 8,4 kita bagikan dengan 2 hasilnya 4,2 ya. 4,2 maaf, 4,2. Berarti ini juga sama. Berarti ini ya 16,8 dibagikan 4,2. Hasilnya langsung ketemu deh 4 gitu ya. Jadi si 8,4 ini dibagi
4,2 hasilnya 2. Ini juga sama, 16,8 dibagikan dengan 4,2 hasilnya sama dengan 4. Jadi K-nya sama dengan 4. Ini untuk cara cepatnya gitu ya. 4,2-nya didapat dari hasil 8,4 dibagikan dengan 2. Seperti itu. Oke, next berikutnya. Di sini diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita lihat ternyata ini dan ini satuannya berbeda gitu. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Nah, berarti yang diketahui adalah tinggi badan siswa 150 cm, panjang bayangan siswa 2,5 meter karena satuannya masih berbeda. Kita samakan dulu, 2,5 meter berubah jadi 250 cm gitu ya. Kemudian yang kedua, diketahui panjang bayangan tiang bendera 6 meter ubah jadi cm, jadi 600 cm. Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa lihat di sini. Jadi, yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera ya per tinggi badan siswa sama dengan panjang bayangan tiang bendera per panjang bayangan siswa gitu. Jadi tinggi bendera per tinggi siswa sama dengan panjang tiang bendera per panjang bayangan siswa. Tinggal kita kali silang. T dikali 250 hasilnya 250T sama dengan 150 dikalikan 600 gitu. Berarti T sama dengan 150 kali 600 dibagi dengan 250. Didapatlah T-nya itu atau tinggi tiang benderanya itu 360. Karena satuannya itu cm, ya sudah kita rubah semua. Kalau mau dijadikan meter berarti hasilnya 3,6 meter. Gitu. Nah, di sini ada lagi. Memperkirakan tinggi rumah. Pada suatu sore, sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang bayangan berturut-turut 10 meter dan 4 meter. Jika ternyata tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter, tentukan tinggi rumah tersebut sebenarnya. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Jadi, bayangan rumah ya, bayangan rumah per bayangan pohon sama dengan tinggi rumah per tinggi pohon. Jadi pakai perbandingan. Nah, bayangan rumahnya berapa? 10. Bayangan pohonnya berapa? 4, karena sudah diketahui di soal ya. Nih. Ya, kemudian sama dengan yang ditanyakan tinggi rumahnya. Si X per 10. Tinggi pohonnya 10. Berarti tinggal kita kali silang ya. 10 kali 10. Ya, di sini berarti 10 kali 10 sama dengan 4 dikali X. Atau bisa juga dibalik 4X sama dengan 10 kali 10. Berarti 4X sama dengan 10 kali 10, 100. Tinggal pindah ruas. Jadi, X sama dengan 100 dibagi dengan 4. Hasilnya 25 meter. Inilah yang jadi tinggi rumah. Mudah banget kan? Nah, kemudian berikutnya silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 42 sampai dengan 43. Di situ ada pembahasan tentang kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Oke. Kalau kita mau cari si AB, berarti caranya BD dikalikan dengan BC gitu ya. AB kuadrat BD kali BC. Kemudian kalau mau cari si AC ya, itu tinggal CD dikalikan dengan CB. Kalau AD kuadrat berarti, kalau mau nyari AD berarti tinggal AD kuadrat DB dikalikan DC. Baik, anak-anak kita lanjutkan kembali ke contoh soal sekarang ya. Oke, misalkan di sini
Di gambar di samping diketahui BD-nya itu 4 cm, BD-nya 4 cm ya. Kemudian di sini ada BC 16 cm ya, berarti B ke C ini 16 cm ya, otomatis D ke C ini berarti yang besar dikurang yang kecil gitu ya, berarti 16 dikurang 4. DC ini sama dengan 12 cm berarti. Nah, kita membentukkan panjang AB dan panjang AD. Oke, berarti pakai konsep segitiga segi-segi yang tadi, berarti di sini AB pangkat 2, AB pangkat 2 sama dengan BD, BD dikalikan dengan BC gitu ya. Berarti di sini sudah diketahui BD-nya 4, BC-nya 16. Berarti tinggal kita kalikan, hasilnya 64. Karena di sini masih ada pangkat 2, kita mau hilangin pangkat 2-nya dengan cara pindah ruas. Berarti AB sama dengan pangkat 2 berubah jadi akar. Berarti AB sama dengan 8 gitu ya. Lanjut lagi, sekarang kita mau cari si AD, AD pangkat 2. Ingat yang tadi ya, berarti AD pangkat 2 sama dengan DB, DB berarti 4 cm dikalikan dengan DC. DC-nya tadi 12 ya, didapat dari 16 dikurang 4 gitu ya. Berarti AD pangkat 2 sama dengan 4 dikali 16 kurang 4. 16 kurang 4 dulu yang dihitung. Berarti 4 dikali 12. Didapat AD pangkat 2 sama dengan 48. Karena di sini masih pangkat 2, kita pindah ruas. Jadi akar 48. Nah, akar 48 ini disederhanakan lagi. Coba buka buku kalian di bab awal, yaitu tentang pangkat dan akar. Buka lagi cara menyederhanakan akar. Nah, berarti akar 48 ini sama dengan akar dari 16 dikalikan dengan akar 3, karena dia merupakan kelipatan 3 ya. Berarti salah satu harus ada yang bisa diakarin. Nah, akar 16-nya berapa? 4 bisa diakarin. Akar 3 bisa diakarin nggak? Tidak. Berarti cukup ditulis 4 akar 3. Ini hasil dari si AD. Kemudian lanjut lagi. Di sini Ibu punya gambar segitiga siku-siku ya, di mana di dalam bagian itu ada segitiga siku-siku kecil yang berhimpit dengan segitiga siku-siku yang besar ya. Pertama yang ditanyakan adalah tuliskan pasangan segitiga sebangun pada gambar tersebut. Kalian gambarnya ini boleh dipisah, tapi patokannya pada sudut siku-sikunya. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi ada segitiga yang besar, segitiga KLM, dan segitiga yang kecil, segitiga NLK. Segitiga yang besar, siku-sikunya di K, ya, siku-sikunya di K di sini. Segitiga yang kecil, siku-sikunya di N, gitu ya. Tuliskan pasangan segitiga sebangun pada gambar tersebut. Berarti A jawabannya adalah segitiga KLM sebangun dengan segitiga apa ini? NLK. NLK. Oke, sekarang yang B. Dari tiap-tiap pasangan segitiga sebangun tersebut, tentukan pasangan sisi yang bersesuaian, ya, sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian dan buat perbandingannya. Kita lihat KL kawan yang mana? NK. Berarti di sini KM sebanding dengan NK gitu ya. Sama dengan, berarti kita lihat lagi sisi miringnya sekarang. Sisi miring sama sisi miring. ML sama KL gitu ya. Nah, ML per KL sama dengan sekarang alasnya. Alasnya itu berarti KL sama dengan NL. KL sebanding dengan NL, sorry. KL sebanding dengan NL. Nah, inilah sisi-sisi yang bersesuaian serta perbandingannya. Berikutnya adalah tentukan panjang NK, KL, dan juga MK. Nah, di sini gambarnya Ibu sengaja Ibu perbesar ya, biar kalian bisa lihat lebih jelas. Sekarang kita mau cari si NK dulu. Pakai konsep yang tadi, segitiga siku-siku untuk sebangun ya. Berarti NK
pangkat 2 sama dengan ln dikalikan dengan mn gitu. Karena dua-duanya sudah ada, tinggal masukin angkanya gitu ya. Berarti di sini ln 9 dikalikan dengan 16. Hasilnya 144. Karena di sini masih pangkat 2, karena di sini masih pangkat 2, ya, kita pindah ruaskan berubah jadi akar gitu ya. Berarti akar 144 berarti NK sama dengan 12 gitu ya. Berikutnya kita mau cari si KL. KL itu sama dengan LN dikalikan dengan si LM gitu. Nah, LM ini ya gabungan antara 16 ditambah dengan 9. Dapat hasil 25. Nah, ini untuk si LM. Gitu. Si LM gitu ya. Berarti di sini sudah ada ya. L kuadrat sama dengan LN dikalikan dengan LM. LM itu adalah si LN ditambah NM gitu. 9 dikali 9 tambah 16. Berarti 9 kali 25. KL pangkat 2 sama dengan 225. Karena di sini masih pangkat 2, biar hilang, kita ubah jadi akar. Jadi akar dari 225 adalah 15. Berarti KL-nya sama dengan 15 gitu ya. Oke, berikutnya kita mau cari si MK. Ya. MK di sini caranya adalah MN dikalikan dengan ML. Nah, tadi si LM sama ML sama aja ya. Ya, dia sama-sama 25 gitu. Caranya juga sama. Berarti tinggal masukin aja MK pangkat 2 sama dengan MN dikali ML. ML di sini MN ditambah dengan NL. Berarti 16 dikali 16 tambah 9. MK pangkat 2 sama dengan 16 kali 25. MK pangkat 2 sama dengan 400. Nah, berarti biar pangkat 2-nya hilang, kita ubah jadi akar. MK sama dengan akar 400. Berapa akar 400? MK sama dengan 20. Ini dia. Berarti NK-nya 12, KL-nya 15, dan MK-nya 20. Oke, lanjut. Di sini ada segitiga sebangun lagi ya. Kita mau cari panjang EF. Nah, berarti kita cari dulu sisi-sisi yang sebanding. Nah, EF kawannya itu si AB. Ya, EF sebanding sama AB sama dengan CF ya. CF sebanding dengan CB gitu. Jadi, kalau gambar segitiganya bisa dipisah. Ini segitiga yang kecil dan ini untuk segitiga yang besar. Gambarnya boleh dipisah. Jadi, EF per AB ya sama dengan CF per CF ditambah FB. Gitu. Jadi EF per 8 ya, AB-nya 8 sama dengan 6. 6 ditambah 6 plus 4. EF per 8 sama dengan 6 per 10. Tinggal kita kali silang, berarti 10 kali EF ya. 10 EF sama dengan 6 dikali 8, 48. Gitu. Berarti EF sama dengan ininya pindah ruas, yang tadinya dikali jadi dibagi, 48 dibagi 10, hasilnya 4,8. Baik, sekarang kita ke soal yang terakhir ya. Misalkan di sini ada AB 5 cm, BC 12 cm, DE 4 cm. Yang ditanyakan adalah panjang DE. Pertama, kalian boleh menggambar segitiganya. Segitiganya boleh dipisah ya. Ada segitiga yang kecil ya. Ada segitiga yang kecil dan ada segitiga yang besar. Maaf kalau gambarnya kurang rapih ya. Di sini ada segitiga yang kecil D, E, C. Di sini ada A, B, C gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat AB-nya itu 5 ya. Lalu BC-nya itu 12 ya. Dan BE-nya itu 4 gitu. Berarti kalau
otomatis si CE atau EC itu adalah 12 dikurang 4, hasilnya 8 gitu ya. Sekarang kita lihat DE, ya, DE itu sebanding dengan AB, ya, berarti DE sebanding dengan AB sama dengan CE di sini CE sebanding dengan CB gitu. CE sebanding dengan CB. Berarti berikutnya DE per AB sama dengan CE itu tadi ya, CE itu udah langsung dapat di sini 8 dengan cara si CB dikurangi dengan EB per CB ya. Jadi sama dengan DE per 5 sama dengan 12 kurang 4 per 12. Jadi DE per 5 sama dengan 12 dikurang 4 ini hasilnya 8 per 12. Tinggal kita kali silang. DE kali 12 jadi 12 DE sama dengan 8 dikali 5. 8 kali 5 hasilnya 40. 12 DE sama dengan 40. Jadi kita bisa lihat di option di sini ada yang bentuk pecahan. Bisa kita perkecil ya. Jadi DE sama dengan 40 per 12. Kita perkecil, atas dibagi dengan 4, bawah juga dibagi dengan 4. Berarti 40 dibagi 4 hasilnya 10. Ya. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya 3. Didapat hasil 10 per 3. Jawabannya ada yang A. Ini berarti jawabannya yang A. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti PowerPoint-nya akan Ibu share melalui grup WhatsApp. Kalau masih ada yang belum jelas, Ibu mohon maaf dan kalian bisa japri Ibu untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hari ini kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.